Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku seiman, seislam, insyaallah seakidah dan semanhaj, di mana kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala masih memberikan karunia, terutama kita dimasukkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasatun," bahwa seseorang yang telah wafat, mayit, orang yang telah meninggal dunia, dia akan diikuti oleh 3 perkara. Tetapi sayangnya Nabi kita yang mulia menjelaskan, fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dari 3 perkara yang mengikuti seseorang yang telah wafat atau mayit, maka 2 perkara akan kembali dan 1 perkara akan bersamanya. Maka Nabi kita yang mulia menjelaskan, yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengiringinya, yang mengikuti dari 3 perkara itu adalah ahluhu, keluarganya. Mungkin anaknya, istrinya, atau suaminya, atau pamannya, atau kakeknya, dan seterusnya. Kemudian wa maluhu, dan hartanya. Harta dia yang selama ini dia cari, mungkin dari semenjak dia bangun tidur, ya, memelekan matanya sampai dia memejamkan matanya lagi, ya, dalam keseharian dia mencari harta. Harta itu akan mengiringinya, entah itu berbentuk mobil, berbentuk pakaian anak-anak yang dibelikannya, atau uang yang dibawa oleh anak dan istrinya ke kuburan tersebut. Dan yang ketiga adalah wa amaluhu, dan amalnya. Amal perbuatan yang selama dia hidup dia kerjakan. Maka yang kembali adalah ahluhu wa maluhu. Yang akan pergi setelah si mayit ini dikuburkan adalah keluarga dan hartanya. Tidak mungkin keluarganya ikut masuk ke dalam kubur, atau hartanya ikut dikubur. Tidak mungkin. Ya. Wa yabqa amaluhu, dan yang besertanya, yang setia menemani di tempat yang begitu gelap dan tanpa lampu di dalam kubur, yaitu amalannya. Amalan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Saudaraku seiman, seislam, dan seakidah, hadis ini menjadi renungan terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Karena mungkin keseharian kita habiskan untuk mencari harta, atau keseharian kita habiskan untuk keluarga kita. Padahal itu semua nanti mereka akan meninggalkan kita jika Allah Ta'ala memanggil kita, dan kita tidak tahu kapan. Sehingga di bulan yang mulia ini, mari perbanyak amalan-amalan saleh yang itu akan menjadi teman setia kita setelah malaikat maut
menghampiri kita dengan jadwal yang tidak akan berubah. Lakukan amalan-amalan terbaik. Di bulan Ramadan ada ibadah yang mulia yaitu saum. Ada ibadah yang mulia yaitu membaca Al-Quran, bersedekah. Maka lakukan ini dengan kebaikan-kebaikan. Tinggalkan perkara-perkara yang akan menyia-nyiakan, menghancurkan amalan-amalan saum. Seperti misalkan adalah ghibah, membicarakan aib seseorang. Masih mending kita memberikan makanan kepada seseorang. Tetapi dengan ghibah, maka pahala yang kita miliki kita akan berikan kepada dia, orang yang kita gibahi. Kemudian ada perkara yang sia-sia, yaitu katanya bahasanya ngebuburit. Ngebuburit ini adalah bahasa mungkin yang kita kenal, begitu menjelang maghrib mereka keliling-keliling, ya. Padahal kalau mereka duduk di majelis ilmu atau membaca Al-Quran itu lebih bermanfaat. Karena terutama di negeri kita, ya, kita lihat banyak terutama dari kalangan kaum muslimah yang mereka masih terbuka auratnya. Sehingga kalau kita katanya ngebuburit, maka kita mau tidak mau melihat aurat mereka. Baik dari rambut mereka, dari tangan mereka, dari kaki mereka, paha mereka, dan seterusnya. Sampai bahkan ada pun yang mereka ditutup, tetapi penutupnya adalah begitu ketat, sehingga akan terlihat juga. Banyak kejanggalan dan kemaksiatan-kemaksiatan jika seseorang berkeliling dengan apa yang dikatakan ngebuburit, ya, menjelang waktu maghrib. Maka jadikan perintah Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk negeri akhirat. Kita jadikan amalan-amalan terbaik, karena kita tidak ada jaminan di tahun yang akan datang Allah Ta'ala berikan karunia kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Maka amalan inilah yang akan menemani kita. Oleh sebab itu perbanyaklah amalan-amalan saleh yang kita lakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun menjelaskan kepada kita, hai manusia, janganlah kalian menjadi orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang tidak mengingat daripada kematian. Karena setiap kita pasti akan mati. Dan tidak ada yang dibawa. Coba kalau kita perhatikan, setiap kaum muslimin, muslimah yang meninggal dunia kemudian dimandikan dan dikafankan, tidak ada kain kafan yang dibuat seperti saku, kantong, ya, kosong, melompong. Menandakan tidak ada yang dibawa. Walaupun hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Tidak ada yang dibawa. Sekecil apapun harta tersebut. Kemudian hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwa adanya alam kubur. Salah besar ketika seseorang mengatakan ketika mengantarkan saudaranya yang wafat, kita antarkan saudara kita ke tempat pengistirahatan terakhir. Ini ucapan yang batil. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa alam kubur, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innal qabra manazilul akhirah. Kuburan itu terminal pertama menuju negeri akhirat. Sehingga bukan tempat pengistirahatan. Karena di kuburan tersebut ada azab, ada nikmat. Kalau seseorang mendapatkan azab, bagaimana dia bisa beristirahat terakhir? Kalau dia mendapatkan nikmat,
dia bisa merasakan nikmat-nikmat. Dan seterusnya. Sehingga jangan ucapkan kepada saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang wafat dengan ucapan kita antarkan dia ke tempat pengistirahatan terakhir. Dan mungkin hadis ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Mari di bulan yang mulia ini setiap kita harus bersemangat. Mengapa? Ibadah saum hanya Allah yang memberikan ganjaran pahalanya. Dan pahalanya adalah tanpa batas. Karena di dalam saum terdapat perkara kesabaran. Sabar menjalani perintah Allah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sabar menerima ketetapan yang buruk dari Allah. Sehingga benar apa yang Allah Ta'ala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah akan berikan ganjaran pahala tanpa batas. Sehingga mereka yang melakukan saum akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah. Dan tidak dijelaskan pahalanya seberapa. Karena kenapa? Karena orang yang saum adalah senantiasa sabar. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi diri saya sendiri dan khususnya bagi kaum muslimin muslimat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.